Spot Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru Bareng banget. Good. Yoi, Eh, sama gue Nathan juga Bareng dan Belokis tentunya Good. masih bersama siapa sih lo? Jojo Wignono. Josh. Oh bukan, gue sorry. Ada Josh juga, alright. Nah, Sama Josh Hirau Itoku kan? juga. Hirau kan barusan opening yang sangat Iya. amburadul, ya. Oke. Itu di dinamika nge-zoom tuh emang begitu Iya. tuh, kata Iya. kenapa ya. Koneksi ini apa? Ya Natural. umum lah ya, umum. Iya. Oke. Nah, Tadi- Josh, dari Loki katanya tadi udah ada kesemsem nih mau nanya dari segmen sebelumnya. Kesemsem. Oke. Tadi kita baru digging dikit gitu kan single Kajos, tapi kita juga mau digging lagi kayak soalnya tadi katanya belajar main gitar otodidak gitu kan. Terus juga ada fun fact belajar nyanyinya nggak pakai guru juga, nggak ada coach Ya. vokalnya. Ya gimana tuh Kajos tuh? Jadi sebetulnya ya kayak saya tuh dulu nggak terlalu pede orangnya, sampai kuliah pun saya nggak begitu suka berada di tempat keramaian gitu. Ya bisa dibilang introvert lah ya. Jadi saya lebih suka ngabisin waktu sendiri di kamar sama latihan sampai berjam-jam gitu. Dan bisa jadi saya latihan 8 jam dulu main gitar seperti itu. Nah, jadi begitu saya mutusin buat belajar nyanyi, pasti kan ada kayak rasa malu gitu ya. Ntar Ada suara rasa saya didengar. lagunya dikit ya. Iya, tetangga kos gitu. Ya ada perasaan kayak nggak enak. Soalnya ngekos kan. Jadi, masih kekal. jadi saya latihan nyanyi itu nunggu kayak ada hujan deras gitu. Terus saya kencengin. Biar nabrak ya. Ini Iya, serius. bener-bener nih. Iya, nunggu hujan deras banget terus TV saya kencengin. Baru saya bisa latihan. Nah, terus kalau memang lagi nggak musim hujan dan posisi kos misalkan rame, ya saya naik motor keliling Bandung tuh pakai helm full face. Ya saya latihan lah di jalan teriak gitu. Ya kayak gitulah prosesnya. Tapi kan full face gitu, suaranya nggak mendem di helmnya doang apa gimana? Iya. Ya ada sih kalau di lampu merah kan kayak Oh iya. Ya, Kok gema gitu ya? Waduh. Nah, ini menarik kalau Ngapain nih? tapi ini menarik nih kalau misalnya dari lu sendiri. Nah, kan lu bilang sendiri tadi kalau misalnya awalnya memang agak malu-malu kan, tapi ya akhirnya trigger lu untuk kayak yakin ini kayaknya bisa gue seriusin aja deh gitu. Gimana tuh? ya. Kalau mau diingat lagi triggernya tuh pas saya nggak sengaja kecemplung di bawah dosen saya. Oh, yang tadi ya. Di hari itu saya mau nggak mau masuk studio recording dan saya dengar suara saya sendiri. Walaupun memang demo yang pengen dibawa si dosen itu nggak lolos gitulah. Tapi semenjak hari itu saya kayak ada rasa pede sedikit lah. Ada Asik. kayak pengen ya penasaran gitu gimana ya kalau nyanyi yang enak tuh gimana. Akhirnya saya coba-coba. Dan singkat cerita di 2013 saya lihat ada iklan ajang pencarian bakat gitu. Akhirnya saya juga penasaran tuh gimana sih rasanya kalau kita datang terus antri. Ternyata lumayan jauh sih perjalanannya. Ya mungkin bisa dibilang 2013 itu ya langkah awal saya. Langkah awal di situ ya. Dunia tarik suara gitulah. Oke. Itu triggernya ya. Nggak sengaja dibawa ke recording Belum. studio. Belum. Dan dari situ kecemplung dari gaining confidence ya, pelan-pelan, terus pelan-pelan tadi ikut ajang pencarian bakat. Iya. Ya kan? Udah Iya, nggak betul. tersisi lagi jadi backing vokal, Asik. maju ke depan. Asik. Maju selangkah. Asik. Maju selangkah. Nah, kalau misalnya ngomongin juga akhirnya lu masuk pertama kali di YouTube mulai cover tuh sejak kapan sih? Lu pertama kali cover lagu sebenarnya di Instagram atau YouTube ya? Efektifnya itu saya ingat Maret 2019. Saya Ah, baru 2019 aktif ya? tuh. Baru Baru aktif aktif, di masih baru banget itu ya. dan Gua Instagram. rasanya udah lama Baru banget. Baru banget ya. Baru. Oke. Cuman memang dulu kan ada zaman SoundCloud kalau tahu. Iya, iya. itu Nah, artis-artis saya udah lama OG itu tuh. dari situ tuh. Seniman indie tuh di situ tuh semua. Iya. Ya itu yang awalnya dari sana.
Oh, sebelum gitu. YouTube. Iya. Malah awalnya di SoundCloud dulu ternyata Nathan. Pindah ke Iya. YouTube. Akhirnya terus pindah ke YouTube, Instagram gitu ya. terus Instagram kali. Itu. Benar. Oke. Nah, ini tadi gue udah kita udah sempat ada nanya-nanya juga sih ini off cam gitu ya mengenai di YouTube ini mengenai konten kreatif apalagi yang berhubungan dengan musik gitu kan. Gue udah cerita tadi kalau misalnya gue dari sudut pandang gue pribadi gue ngeliat ya si environment-nya si YouTube ini kalau misalnya masak dan musik menurut gue ya agak mirip-mirip di penontonnya karena kadang ada yang kayak masak mungkin subscribernya berapa tapi views-nya ini banyak banget nih gitu kan kayak bisa sampai juta mungkin atau K gitu kan tapi sebenarnya untuk viewers subscribernya mungkin nggak sebanyak tersebut. Nah kalau untuk dari lu sendiri juga nih kalau gue ngeliatnya di musik juga ada beberapa yang kayak gitu. Nah kalau dari lu sendiri sebenarnya ngelihat prinsip lu dalam bermusik apalagi di platform yang lu seriusin di YouTube ini gimana sih kayak apakah lu memang mengejar subscriber juga atau yang penting ya udahlah gue jalanin aja gitu. Nah ini pertanyaan menarik ini. Ayo Kak Jos. Baru Loki yang bilang gue nanya ke narasumber yang bilang baik pertanyaan menarik kalau biasanya narasumber yang bilang pertanyaan menarik. Ini soalnya bilang pertanyaan menarik. Soalnya pertanyaan ini biasanya ece-ece aja. Oh gitu. Ya ini baru dia kayak pikirannya jauh ke depan gitu. Baru sekarang nih gue lihat nih. Apa nih? Oh gitu. Corona merubah dia gitu. Kak Jos gitu kan. Silakan. Gimana Kak Jos? Oke, saya jawab ya. Ya mari. Pertanyaannya tadi ya. Apa yang muter-muter ya? udah itu. Jadi sebetulnya tujuan awal ya kayak motivasi gitu ya, bukan subscriber ataupun views awalnya. Jadi saya emang kayak dulu itu kan tiap minggu apalagi Sabtu Minggu tuh pasti ada job gitu lah. Sabtu misalkan 2 job, Minggu 2 job. Nah itu kan kita punya klien dan dia punya lagu favorit gitu lah. Jadi kita siapin beberapa song list. Nah saya pikir pas saya latihan lagu itu sebaiknya sih direkam ya. Jadi nggak mubazir gitu latihannya. Nah ketika direkam itu ya media apa yang saya bisa pakai buat jadi upload ya saya pikir YouTube lumayan. Tinggal buat media promosi juga, terus saya bisa koreksi juga kalau misalkan ada bagian yang kurang pas atau kurang enak, jadi saya bisa koreksi ketika tampil nanti. Jadi sebetulnya konten-konten di YouTube tuh kayak konten latihan aja. Konten latihan? Latihan mempersiapkan. Sebelum nanti di offernya. Penampilan, iya. Sebetulnya seperti itu sih. Awalnya, atau sampai sekarang juga kayak gitu? Sampai sebelum pandemi masih seperti itu. Masih seperti itu? Setelah pandemi? Setelah pandemi berubah. Setelah pandemi tidak ada offer. Waduh gimana? Setelah pandemi bingung juga, nggak ada PR lagi gitu. Gue sempat bingung tadi, sebelum pandemi kenapa? Oh iya, nggak ada offer. Oke. Oh jadi sebenarnya masih gitu. awalan dari lu sendiri kayak gitu ya. Nah mungkin setelah akhirnya lu berjalan udah 1 tahun lebih ini, goals lu sekarang apa? Shifting, ada pergeseran nggak? Akhirnya, mungkin gue harus reach sesuatu nih di YouTube mungkin yang pengen gue harapkan dan mungkin pesan yang pengen lu sampaikan. Apalagi lu berkarya gitu kan buat teman-teman mungkin yang nonton akhirnya malah jadi demen untuk recover, jadi pengen nyoba cover yang lagu yang lu mulai juga apalagi kan dia pakai akustik gitu ya mungkin jadinya teman-teman bisa berani mencoba gitu. Dari lu sendiri sekarang gimana? Sebetulnya saya juga mau kayak influence gitu kalau ada followers misalkan Instagram kan kadang kita mikir supaya video bagus sama kualitas audio bagus kita harus punya alat yang misalkan kualitas studio recording yang high class gitu. Sebetulnya kalau saya tunjukin alat-alatnya juga sama sekali ya bisa dibilang murah banget, misalnya soundcard yang 500. Ya. Jadi lebih baik kita maksimalkan aja apa yang ada ya daripada cari yang nggak ada ya nggak sih. Jadi kalau saya sekarang punya
gitar ukulele misalkan harga 300 sama speaker cuma 200-an, ya udah pakai itu aja. Jadi ya kita nggak usah muluk-muluk misalkan harus pakai alat kualitas high class gitu. Jadi saya juga pelan-pelan influence sih, kalau ada yang nanya, "Bang, alat abang kayak gimana?" Ya saya fotoin, saya jelasin harga sekian-sekian. Jadi mereka tuh kayak ke-trigger gitu loh. Yang awalnya ragu-ragu, jadi mereka berani terjun juga. Jadi akhirnya kan ini jelasin juga kalau dan itu bukan juga buat aktivitas. Iya. Nih, Nah, tadi Jos, kepotong lagi, tapi gue ngerti tuh tadi Kak Jos Kalau ngomong. lagi, udah nggak apa-apa. Enggak, Aman. tadi gue simpulin dikit Kak Jos, dia ngomong apa maksudnya equipment itu tidak membatasi kreativitas, ya kan? Yoi. betul sekali. Yoi. Iya. Nah, Jos, boleh dong, mungkin boleh ambil dari ukulele yang terdekat, kira-kira yang paling favorit dari lu punya yang mana sih? Yang ada di samping lu. Saya paling pakai ini sih. Itu di belakang bisa dimainin nggak? Oh iya, beda, Bos. Gitar lele biasa. Mohon maaf, nggak kelihatan, Jos. Lu taruhnya di bawah, di cam. Nah, Ini. oke. Ini Nah, gitar lele sih. cakep. Gitar lele. Iya, benar-benar. Iya. Nah, kalau dari lu sendiri, alat musik yang paling lu, kalau untuk akustik lebih suka yang ukurannya gimana? Gitar, ukulele atau gitar lele? Paling nyaman? Kalau Suka main ya? paling nyaman sebetulnya pakai ini sih, sambil duduk di mana juga ya aman aja, enak dipegang gitu. Iya. Kalau buat nyanyi biasa ya, tanpa direkam gitu. Oke, kalau Kayak misalnya untuk gitar paling Katsugo basic nih. gitu ya. Kayak Kenapa, Wak? kan di kosan tuh kan nongkrong di kantinnya kan bawa gitar yang gitu. Nah, Duduk, ini. kopi lagi nih. Nah, Jos, kita tahan dulu kali ya buat dari ngobrol-ngobrol. Nah, abis ini tentunya kita akan balik lagi untuk nanya-nanya kegiatan Jos yang akan datang tentunya. Buat teman-teman semua viewers, pokoknya yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru abis.